Malam ketika dia kembali. Pesan yang tidak pernah seharusnya dibaca. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Arga benar-benar mencoba melupakan Naya. Ia mengganti nomor telepon, berhenti mengunjungi tempat-tempat yang biasa mereka datangi, bahkan menyimpan semua foto lama mereka di sebuah folder yang tidak pernah lagi ia buka. Hidupnya perlahan kembali normal. Setidaknya begitu yang ia pikirkan. Suatu malam ketika Arga baru saja pulang bekerja, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Arga, aku perlu bertemu denganmu. Ini penting. Arga langsung tahu siapa pengirimnya. Ia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Aku tidak akan meminta kamu kembali. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan sejak dulu. Arga menatap layar cukup lama. Kemudian ia meletakkan ponselnya. Sudah selesai, gumamnya. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Kalimat tersebut terus berputar di kepalanya. Aku tidak akan meminta kamu kembali. Keesokan harinya, Arga akhirnya membalas. Di mana? Jawaban Naya datang kurang dari semenit. Kafe tempat pertama kali kita bertemu. Ketika Arga tiba, Naya sudah duduk di sudut ruangan. Ia terlihat berbeda. Tidak seperti Naya yang dulu selalu tampil percaya diri. Perempuan itu tampak lelah. Kamu datang, katanya. Aku cuma ingin tahu apa yang begitu penting. Naya mengangguk. Tangannya terlihat gemetar ketika meletakkan sebuah amplop kecil di atas meja. Arga memandang benda itu. Apa itu? Buka. Arga mengambil amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Ia membaca halaman pertama. Kemudian ekspresinya berubah. Ini apa? Bukti. Bukti apa? Naya menarik napas panjang. Alasan sebenarnya kenapa aku meninggalkan kamu? Arga terdiam. Selama berbulan-bulan ia mengira Naya pergi karena lelaki lain. Ia mengira dirinya kalah. Ia mengira ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Tetapi isi dokumen itu membuat semua keyakinannya runtuh. Naya, aku tahu kamu membenciku. Aku tidak membencimu. Lebih buruk lagi, kamu sudah tak peduli. Arga menatapnya. Naya tersenyum sedih. Dan mungkin aku pantas mendapatkannya. Arga kembali melihat dokumen tersebut. Kenapa kamu baru menunjukkan ini sekarang? Karena dulu aku takut. Takut apa? Naya tidak langsung menjawab. Kemudian ia berkata pelan, takut kalau kamu tahu semuanya, kamu akan menghancurkan hidupmu sendiri demi menyelamatkanku. Arga mengerutkan kening. Apa maksudmu? Naya menatapnya tepat di mata. Lelaki yang kamu lihat bersamaku waktu itu, ia berhenti. Dia bukan pacarku. Arga membeku. Apa? Dia orang yang membantuku. Dalam apa? Naya menundukkan kepala. Masalah keluargaku. Arga tidak berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh cerita yang selama ini ia percaya mungkin hanyalah potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kamu meninggalkanku. Aku tahu. Dan kamu membuatku percaya bahwa kamu memilih orang lain. Aku tahu. Kenapa? Air mata Naya mulai jatuh. Karena saat itu aku pikir kalau kamu membenciku, kamu akan lebih mudah melupakanku. Arga berdiri. Jadi selama ini kamu sengaja membuatku membencimu? Naya mengangguk. Dan kamu berhasil. Ruangan terasa hening. Arga ingin marah. Sangat marah, tetapi anehnya yang muncul justru rasa sedih. Kenapa kamu kembali sekarang? Naya mengusap air matanya. Karena masalahnya sudah selesai. Arga menatapnya. Lalu, aku ingin mengembalikan sesuatu yang bukan milikku. Naya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ia mendorongnya ke arah Arga. Arga membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin. Cincin yang pernah ia berikan kepada Naya 3 tahun lalu. Arga memandang benda itu dengan tatapan kosong. Aku menyimpannya selama ini, kata Naya. Kenapa dikembalikan sekarang? Karena aku tidak ingin membawa masa lalu ke dalam hidup baruku. Arga mengangkat wajah. Kamu akan menikah? Naya diam. Diamnya sudah menjadi jawaban. Arga tersenyum kecil. Senyum yang terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. Selamat. Naya menatapnya. Arga, tidak apa-apa. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Naya membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Arga memasukkan kembali cincin itu ke dalam kotak. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu hidupmu. Naya berdiri. Aku belum menikah. Arga terdiam. Pernikahannya dibatalkan. Kenapa? Naya menatapnya. Karena aku sadar aku masih mencintai seseorang. Jantung Arga seakan berhenti. Naya, aku tidak datang untuk meminta kamu langsung menerimaku kembali. Lalu untuk apa? Naya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin tahu apakah masih ada sedikit ruang untukku di hidupmu. Arga tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Naya hanya memandangnya. Namun sebelum Arga keluar, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, kalau kamu benar-benar ingin kembali. Naya menahan napas.
Jangan kembali sebagai perempuan yang dulu meninggalkanku. Naya terdiam. Arga akhirnya menoleh. Kalau kita memulai lagi, aku ingin mengenalmu dari awal. Air mata Naya jatuh. Berarti masih ada kesempatan? Arga tersenyum tipis. Kesempatan bukan berarti aku sudah maafkan semuanya. Aku mengerti. Dan bukan berarti kita akan kembali seperti dulu. Aku mengerti. Arga membuka pintu. Tapi mungkin, ia berhenti sebentar. Kita bisa minum kopi suatu hari nanti. Untuk pertama kalinya malam itu, Naya tersenyum. Besok? Arga menggeleng. Jangan terlalu cepat. Naya tertawa kecil di antara air matanya. Baiklah. Arga pergi. Kali ini Naya tidak mengejarnya. Karena ia tahu untuk pertama kalinya setelah sekian lama Arga tidak sedang meninggalkannya. Ia hanya sedang memberikan dirinya sendiri kesempatan untuk berpikir. Dan mungkin terkadang cinta kedua tidak dimulai dengan pelukan. Tidak juga dengan janji. Tetapi dengan dua orang yang bersedia duduk kembali di meja yang sama dan berkata, mari kita mulai dari awal.